Ya, baik. Selamat siang, Pak Hans. Saya akan melanjutkan tugasnya, yaitu widget B yang dimulai dari project name bernama linear. Di sini linear, mulai dari XML-nya. Saya sudah mengatur posisi-posisinya tanpa memasukkan fill parent di bagian radio button-nya. Lalu pindah ke linear.java-nya. Di sini saya memasukkan pertama saya masukkan importnya dulu. Ini setelah import masuk buat variabel namanya orientation dan gravity. Setelah itu langsung saja masuk di public void on check change. Jadi misalnya kalau ditekan dia akan berpindah seperti itu. Sini case horizontal yang akan mengubah posisinya. Jika saya run, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini di sini ada jelaskan kalau saya tekan horizontal dia akan horizontal atau secara garis datar. Lalu jika saya tekan vertikal dia akan lurus ke bawah. Seperti itu. Sedangkan ini adalah pengaturan margin. Marginnya jika saya tekan margin left, dia akan di left. Jika di center, dia akan di tengah. Jika right, dia akan di sebelah kanan. Seperti itu. Lalu project kedua relatif. Saya buka dulu filenya. Baik, di sini relatif. Nah, kita ikan relatif di sini saya sudah ubah main XML-nya, memasukkan edit text, text view, button dan button. Ini button OK, ini button cancel. Setelah itu di .java-nya tidak diubah apa-apa. Dan saat di run, tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini nama, text view, nama, edit text, di sini button OK, button cancel. Di sini yang di bawah sini. Oke. Selanjutnya tabula. Saya tutup dulu ini. Oke, kembali. Lanjutkan ke project tabula. Di tabula sini .java-nya tidak diubah apa-apa. Lanjut ke di bagian main XML-nya. Main XML-nya sama seperti yang tadi, hanya saja ini text view, langsung saja nama menggunakan table layout. Di versi pertama terkandung edit tampilan teks dengan edit teks. Baris kedua terkandung background yang berukuran 2 pixel warna biru. Lalu baris ketiga terkandung button cancel dan yes, cancel dan oke. Ya, ini adalah baris ketiga, ini baris pertama, ini baris ini baris kedua, ini baris pertama, ini baris ketiga, seperti itu. Lalu lanjut lagi ke selanjutnya scroll work. Buka dulu scroll worknya. Oke, ini baik. Java-nya tidak diubah, hanya di sini saja di main XML-nya. Kita langsung run saja. Tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi di dalam buku hanya sampai di warna ini, di baris ke-10. Cuman karena jika di baris 10 scrollnya tidak kelihatan, maka saya tambahkan 3 kali lipat dari coding seperti biasa. Nah, jadi dia bisa ke bawah seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah list view. Ya,
list view di sini mengandung array, jadi saya kasih masuk arraynya di sini string.items, lalu mendeklarasikan array adapternya sebagai adapter dengan variabel adapter. Setelah itu turun langsung mencari ID di list view di sini. Setelah itu langsung lanjut saja membuat simple list item berdasarkan array items. Lalu langsung saja jika ditekan akan muncul short message yang berisi array-nya. Jika kita run, tampilannya seperti ini. Dan jika kita pilih satu, akan muncul short message seperti ini. Baik, lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya adalah spinner atau combo list. Combo list di sini, coba saya buka dulu. Spinner. Baik. Di sini spinnernya array-nya saya taruh di string karena saya bermasalah di .java-nya, jadi saya kasih pindah di string. Lalu di sini kita ganti sebagai spinner, memasukkan field parent, wrap content sama ukuran paddingnya. Setelah itu langsung lanjut ke main Java, memanggil array-nya yang bernama city, langsung menambahkan simple spinner item. Setelah itu menambahkan simple drop item line agar kita bisa menekan turun ke bawah seperti itu. Setelah itu yang selanjutnya perintah jika kita memilih salah satu darinya akan munculkan short message bahwa short message yang menandakan bahwa array apa yang kita pilih seperti itu. Jadi nanti ini seperti ini. Dan jika kita tekan satu seperti ini, dia akan muncul short message seperti ini. Baik, selanjutnya input type. Okay. Di sini input type .java-nya tidak diubah, hanya saja di sini bagian XML-nya diubah. Saya memasukkan table layout dengan beberapa baris. Baris pertama berisi text view dengan edit text, lalu baris kedua teks nama dengan edit text, baris ketiga umur dengan edit text dan input type-nya number, jadi dia hanya menerima number seperti itu. Lalu baris selanjutnya berisi tanggal lahir dengan input type tanggal, lalu yang terakhir input type text dengan teks bernama alamat seperti ini. Jadi jika di sini kita bisa kasih masuk karakter dengan angka. Di sini karakter dengan angka. Tapi di umur kita tidak bisa kasih masuk huruf. Kita cuma bisa kasih masuk angka. Begitu juga di tanggal lahir. Tidak bisa kasih masuk huruf, namun bisa kasih masuk angka. Seperti itu. Dengan alamat bebas juga. Itu. Lanjut lagi ke typeface project terakhir. Oh tidak, lanjut lagi typeface. Typeface itu untuk mengubah tampilan dari tulisan-tulisan masing-masing objek atau masing-masing string atau masing-masing text view seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat 4 jenis text view dengan gaya masing-masing berbeda seperti ini. Ini typeface-nya monospace, yang ini serif, yang atas itu adalah sans, yang terakhir adalah custom. Kita lihat langsung saja hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Yang pertama berhurufnya, jenis hurufnya itu sans, yang kedua itu serif, yang ketiga itu monospace, dan yang keempat itu tunggu dulu, kita masuk ya kayak Mistral dot true type font kalau tidak salah. Ya baik, selanjutnya message box ini saya buka dulu.
Baik, di sini message box-nya .java-nya kita masukkan alert, dimana kita menekan buttonnya akan muncul di sini. Setelah itu memunculkan message title. Setelah kita tekan, muncullah di sini. Ini adalah bagian text message seperti itu. Lalu jika kita menekan yang lain akan muncul message touch. Jika kita run, manajemennya seperti biasa menampilkan 2 button. Ya, seperti ini tampilannya. Jika kita tekan message box, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah bagian dari set message, jadi berupa alert message seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya adalah message touch seperti ini. Jadi dia muncul sama seperti yang array yang tadi di list view sama spinner seperti ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke program stuff. Program stuff adalah project terakhir dari widget B. Program stuff. Tunggu dulu. From stuff. Program stuff. Di sini cukup banyak diubah di .java-nya. Saya run saja dulu baru saya jelaskan. Baik. Di sini yang pertama masukkan button. Di sini button yang berisi tampilannya Android button. Android button itu sebagai gambar yang berbentuk Android, dimana filenya terdapat di drivable /android button png di resource. Setelah itu kita masukkan edit text di sini, lalu checkbox, check in, check out, lalu radio group yang berisi red and blue. Jika kita tekan akan muncul perintah short, long, short. Lalu setelah itu masuk ke toggle button, dimana kalau kita tekan dia akan nyala, dan jika menekan lagi dia akan mati. Setelah itu yang terakhir adalah rating bar. Rating bar ini penilaian, dimana kita bisa kasih naik bintangnya, dimana kita bisa kasih turun. Dan di Java berisi perintah-perintahnya, seperti yang pertama final radio button untuk perintah dari radio red and blue. Lalu di sini ada length short untuk menampilkan pesannya yang di sini. Yang di sini. Nah, seperti itu. Langsung ke edit text seperti ini. Lalu toggle button itu yang ini, vibrate on sama off. Lalu turun lagi ke rating bar yang ini. Jika kita kasih bintang 5, dia akan full bintangnya, lalu memberikan length short untuk menampilkan pesan bahwa ratingnya berapa, seperti itu. Ya, baik. Ya, itu saja dari presentasi saya untuk widget B. Terima kasih.